tujuan kami ingin meluruskan proses penyidikan dan pemeriksaan yang ada di masing-masing institusi di Maluku maupun di Polres Tobelo khususnya. Karena pada saat ini memang klien kami ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan surat palsu. Sementara pada dasarnya klien kami merasa tidak pernah membuat surat itu, tidak pernah menggunakan surat tersebut. Tentunya sebagai tindakan untuk meluruskan proses penyidikan dan sebagai pengawalan terhadap proses penyidikan agar berjalan dengan baik dan berkeadilan, maka kami sebagai kuasa hukum perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap penetapan status tersangka terhadap klien kami, karena kami merasa penetapan tersangka terhadap klien kami ini menurut kami belum berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Bang, cerita awalnya kasus surat palsu itu gimana, Bang? Ya, cerita awalnya memang ada pelapor yang melaporkan bahwasanya klien kami menggunakan surat palsu di dalam proses pengurusan tanah yang dibeli secara sah oleh klien kami. Tentu saja ini sangat memprihatinkan ya bagi klien kami, bagaimana dia juga memiliki alasan yang sah berupa SHM, tapi kemudian dilaporkan surat palsu. Ini kan jelas bahwasanya di sini sebenarnya adalah adanya kepentingan administratif di dalam proses penerbitan SHM-nya. Jadi kalau ini ditarik di dalam proses hukum pidana, tentu ini sangat merugikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses meluruskan batas-batas tanah atau kepentingan-kepentingan atas tanah. Artinya jangan sampai hanya karena permasalahan administrasi atau permasalahan pertanahan yang kental perdata kemudian digeser menjadi permasalahan pidana, sementara kita tahu korban atau klien kami ini, tersangka ini dengan usia yang lebih lanjut, tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk memasukkan surat, kemudian dianggap membuat surat palsu. Bagian tanahnya di daerah mana dan apa yang sebenarnya bisa kita Bang? Maksudnya apa yang salah dari penetapan? Sebenarnya tidak ada yang salah, hanya ada orang yang beranggapan bahwasanya ini adalah batas tanah miliknya dan ini adalah batas milik yang lain. Nah, hanya karena permasalahan pembatasan seperti ini yang sebenarnya banyak koridor-koridor hukum yang bisa kita gunakan, apakah itu restoratif justice, pengembalian batas secara perdata di BPN dan lain sebagainya, tidak dengan menarik prosedur dengan menggunakan surat palsu. Sementara SHM-nya ada, SHM aslinya ada. Kedua belah pihak memiliki SHM asli. Inilah yang menurut saya kami sesalkan, bagaimana kepolisian tidak mengedepankan proses-proses penyelesaian melalui alternatif dispute resolution, artinya ada restoratif justice, ada pengembalian batas dan lain sebagainya. Karena mentersangkakan itu juga tidak menyelesaikan masalah. Selisihnya berapa banyak? Selisihnya hanya sekitar 3 sampai 6 meter saja. Peruntukannya untuk apa sih, Pak? Saat ini masih tanah kosong. Dengan adanya sengketa ini kan, dengan adanya sengketa hukum, dengan adanya laporan pidana ini, kedua belah pihak akhirnya akan dirugikan juga. Nah inilah saya harap Bapak Kapolri, Pak Kabareskrim, dan kemudian Pak Kapolda maupun Kapolres dari Tobelo memperhatikan ini, bahwasanya kita harus menyelesaikan masalah itu, mencari win-win solution yang terbaik. Karena pemidanaan itu bukan berarti menyelesaikan masalah. Bang, gitu. Kenapa udah jadi DPO, Bang? Kenapa katanya udah jadi DPO, Bang? Ya, itu perlu kami luruskan ya. Klien kami saat ini dalam kondisi yang tidak sehat karena dengan adanya penetapan tersangka ini. Ini bukan harapan daripada klien kami, karena pada dasarnya klien kami mengharapkan adanya mediasi yang berkeadilan, begitu. Nah, status DPO yang ditetapkan oleh Polres Tobelo menurut kami juga sangat kami sesalkan, gitu. Karena pada dasarnya karena kami kooperatif dan saya hadir di sini bersama dengan anaknya menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara hukum yang baik menggunakan jalur hukum yang benar dan kita juga menempuh prosedur yang benar. Jadi harap semoga dengan adanya gelar di Wasidit ini bisa memperbaiki semuanya dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bang, apa udah ada forensik terkait kasus ini, Bang? Ya, ada berbagai macam versi, apakah sudah ada laboratorium forensik atau tidak, tapi saya akan pastikan di dalam proses Wasidit tadi ada atau tidak. Jika memang ternyata tidak ada laboratorium forensik, ini justru sangat kaget, sangat mengecewakan bagi kami. Karena apa? Laboratorium forensik di dalam surat palsu itu sangat penting. Jika itu tidak ada, maka tidak ada yang namanya surat palsu. Infonya ada laporan bikin LP palsu dari pihak wah, itu saya kurang konfirmasi. Saya belum konfirmasi. di Polres Tobelo bahkan mengeluarkan dari kuasa hukumnya membuat laporan palsu. Oh tidak, saya tidak terkonfirmasi masalah itu. Bang, apakah ada oknum yang terlibat, Bang, oknum BPN katanya? Untuk itu
pendalaman lebih lanjut. Tapi pada intinya klien kami, harapan dari klien kami adalah bagaimana perkara ini selesai dengan berkeadilan. Artinya kalau masalah ini adalah sifatnya administratif, ya mari diselesaikan secara administratif, tidak dengan cara pemidanaan seperti ini. Oh, tapi apakah katanya minta rugi dari pihak pelapor kepada itu gimana bang? Kan terkait ganti rugi yang isu yang beredar ya. Gimana, Pak? Sampai saat ini saya tidak terkonfirmasi, tapi pada dasarnya klien kami, saya mewakili klien kami sebagai kuasa hukum tetap akan mendorong ini untuk diselesaikan secara baik-baik, karena pada dasarnya ini adalah sifatnya administratif, maka kita selesaikan administrasinya dengan baik. Basic awalnya mediasi itu pernah dilakukan kalau BPN melakukan pelapor dan hasilnya sampai harus dilaporkan ini Tidak pernah. Sampai sejauh ini tidak pernah. Artinya tidak pernah ada mediasi. Seharusnya ada mungkin dari Polres ataupun dari Polda bisa melakukan upaya konfrontir ya, mendudukkan semua pihak untuk mencari solusi yang bijaksana. Itu belum ada. Belum ada sama sekali. akhirnya dilaporkan. Itulah yang kami sesalkan juga. Ya bang, harapan seperti apa nih bang dengan mencari keadilan ini bang? Ya, harapan kami hasil dari ini adalah satu, bisa menyelesaikan masalah ini dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan mediasi yang lebih lanjut meskipun ada status tersangka, dan kemudian masalah ini bisa diselesaikan dengan secara baik-baik dan berkeadilan dan tidak merugikan kedua pihak. Dan kemungkinan minta ke Presiden atau kepada Polri seperti apa bang? Ya, tentunya saya minta Kapolri memperhatikan kasus ini, bahwasanya ada alternatif dispute resolution, artinya penyelesaian masalah tanpa harus menggunakan jalur pidana. Gitu. Ini tadi hanya selisih 6 meter. Iya. Selisih 6 meter nih bang? Oke, ya thank you bang. Masih Kliennya umur berapa? umur 70 tahun. 70 tahun. Kebetulan beliau bisa. Dan sekarang kondisi seperti apa masih Sakit juga. Proses itu udah berapa? Prosesnya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Penempatan tersangkanya Penempatan tersangkanya barusan kemarin. Iya. kok dapat jadi DPO kan dia nggak dikemana? Ya, makanya itu. Ya, silakan. Berarti juga ada oknum yang terlibat atau mungkin kata gimana bang? Menurut kami mungkin ada sesuatu yang belum dikelirkan dengan baik pada proses ini. Bang, apakah ada oknum diduga mafia tanah di dalam kasus Saya ini? masih melakukan pendalaman. Oke, jadi kita tinggal tunggu perkara karena terus terakhir apa lagi bang? Mungkin akan lapor balik atau gimana nih bang? Kami ikuti gelar perkara dulu, kami mencoba untuk melakukan penyelesaian dengan lebih baik, semoga perkara ini bisa selesai dengan baik. Oke bang. Kenal tetangga. teman. Tetangga. Basicnya kan selisih itu. Terus maksudnya kejadian itu gimana? Ya, perbedaan persepsi saja. Anak itu segini, tanahmu segini. Masing-masing luasnya. Masing-masing, ya itu punya pendapat luas masing-masing. Dari masih melakukan. Kalau surat tanahnya ada, existingnya ada. Makanya dari BPN itu tidak pernah turun ke lapangan untuk menjustifikasi mana-mana letaknya Dari awal kasus ini ya. Jadi juga orangnya penghasilan. Iya. Siap, makasih. Terima kasih abang. Nama bang siapa bang? Dimas Yamaura Alvarado. Oke, terima kasih bang. Ada. Terima kasih bang. Dia lawan saya. Siap.